Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita masalah fikih dari kitab Fathul Mu'in Sarhu Qurratil Ain. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada bab yang pertama, babus sholah, bab daripada sholat. Innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tahirin wa yuktalu in akhrajaha an waqti jam'in in lam yatub. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini memegang peranan yang sangat penting di dalam agama Islam. Di dalam satu hadis, Kanjeng Nabi mengemukakan as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Jadi salat ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama Islam. As-salatu imanuddin, salat itu adalah tiangnya agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menegakkan akan salat, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama. Wa man hadamaha, dan barang siapa yang merubuhkan akan salat, meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agama. Jadi salat ini tiangnya agama. Kita bisa bayangkan satu bangunan nggak ada tiangnya, gimana? Rubuh, itu bangunan hancur. Karena tiang itu adalah penyangga satu bangunan, sehingga bangunan itu bisa berdiri dengan baik dan tegak. Itulah salat diumpamakan sebagai tiang agama. Jika memang salatnya itu tegak, kuat, maka agama itu menjadi tegak dan kuat. Man aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang menegakkan akan salat, maka sesungguhnya dia menegakkan akan agama. Mudah-mudahan kita ini selalu masuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu menegakkan salat. Dawamkan Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina. Tuh kalau kita bawa jamaah. Ya, kalau kita bawa jamaah, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami orang yang menegakkan salat, wa min zurriyatina, dan juga daripada keturunan-keturunan kami jadikan juga sebagai manusia-manusia yang menegakkan salat. Kalau di rumah, Allahumma ja'alni, salat sendiri-diri, harus paham itu.
Allahumma ja'alni muqima shalah wa min zurriyyati. Wa man hadamaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang merubuhkan akan salat faqad hadamaddin, maka sesungguhnya dia telah merubuhkan agama. Hadirin yang berbahagia, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang merubuhkan agama. Jalan itu terus salat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innama tajibul maktubatu, sesungguhnya wajib apa yang ditulis, yang ditetapkan, ala muslimin, atas orang-orang Islam, mukallafin yang mukallaf, tahirin yang suci. Wa yuqtalu in akhrajaha, dan dibunuh jika dia meninggalkannya, menunda sholat, an wakti jam'in, dari waktu jamak, waktu keseluruhan sehingga habis waktunya. Dibunuh in lam yatub, jika dia tidak bertobat, jika dia tidak bertobat. Babus sholah, ini bab daripada sholat. Ia bermula dia sholat syara'an, secara syariat, aqwalun wa af'alun mahsusatun mubtatahatun bitakbiri muhtamatun bitaslim. Salat itu secara syariat. Aqwalun wa af'alun, jadi salat itu terdiri dari perkataan-perkataan dan pekerjaan. Di dalam satu hadis, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemukakan, shollu kama raaitumuni usolli. Rawahul Baihaqi, Bukhari wa Muslim aidan. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dijelaskan tuh oleh Kanjeng Nabi. Jadi di dalam Al-Quran nggak diterangkan bagaimana gerakan-gerakan sholat, ya, perkataan-perkataan sholat. Yang demikian itu dijelaskan di dalam riwayat sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Secara syariat, salat itu adalah berupa perkataan-perkataan wa af'alun, dan gerakan-gerakan makhsusatun yang ditentukan, mubtatahatun bitakbiri, diawali dibuka dengan takbir, muhtamatun bitaslim, kemudian dikhatamkan, dihabisi, disudahi dengan salam. Salim bin Abdullah berkata dari ayahnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izab tataha salata rafa'a yadaihi hatta yuhaziya mankibaihi. Rawahu Bukhari.
Salim bin Abdullah berkata dari ayahnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia membuka salat, memulai salat, rafa'a yadaihi, maka dia mengangkat kedua tangannya hatta yuhaziya mankibaihi, sampai sejajar dua pundaknya, melakukan takbiratul ihram. Jadi salat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Wa sumiyat bizalika liistimaliha, dan dinamakan yang demikian itu karena meliputi daripada sholat. Dinamakan yang demikian itu karena meliputi daripada sholat. Ada gerakannya, bagaimana dia bertakbiratul ihram, ada gerakannya bagaimana dia ruku, iktidal, bagaimana dia sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, bagaimana kemudian dia diri lagi, bagaimana dia tahiyatul awal, bagaimana dia tahiyatul akhir, bagaimana dia bergerak mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kanan dulu, kemudian salam yang kedua nengok ke kiri. Nggak boleh begitu. Ada tuh gerakannya, salam juga nengok ke kanan dan ke kiri, ada aturannya, nggak sembarang nengok. Makanya kita kudu belajar sholat itu jangan dari buku, harus ada yang ngajarin. Itu jadi semua itu perkataannya juga ada di dalam sholat, bagaimana niatnya, apa yang diucapkan ketika takbiratul ihram, bagaimana doa iftitahnya, kemudian apa yang kudu dibaca pada waktu ruku, pada waktu sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir. Tadi tuh subuh ada juga doanya, doa kunut. Jadi ada perkataan-perkataan, dan perkataan-perkataan itu sudah dikhususkan, sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Wasumiyat bizalika, dan dinamakan yang demikian itu liistimaliha, karena meliputi daripada sholat. Allah sholati. Lughatan, secara lughah, wahiyya, dan bermula sholat, ad-du'a'u, yaitu doa. Kan sebagian besar kalau di dalam sholat itu isinya doa. Isinya doa. Di Al-Fatihah ya doa ada di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang engkau telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Enak bacanya, kudu enak bacanya. Doa tuh
Di dalam duduk di antara dua sujud juga doa. Makanya tidaklah salah jika secara lughah dikemukakan wahiyya dan bermula salat itu ad-du'a'u adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada lagi hadis qala Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqumu, rawahul Bukhari. Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, apabila dia berdiri untuk melakukan salat, yukabbiru hina yaqumu, maka dia bertakbir ketika dia berdiri. Allahu akbar. Ya, dia bertakbir. Itulah pembuka daripada salat. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Dan bermula mafrudah yang dipardukan sebangsa ainiyah, maksudnya salat fardu ain. Khamsun itu adalah 5 fi kulli yaumin wa lailatin, pada saben-saben hari dan malam. Fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap-tiap hari dan malam. Itu yang dipardukan fardu ain, ada 5 waktu salat. Udah paham deh kita itu. Ya. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. 5. Maklumatun minad dini bid-darurati, di mana yang 5 tersebut fardu ain diketahui daripada perkara agama dengan mudah. Fayakfuru jahiduha, maka menjadi kafir orang yang menentang akan sholat. Yang menentang sholat dia kafir. Di dalam satu hadis, inna bainana rajuli wa baina syarki wal kufri tarkus shalah. Sunnahnya, di dalam sunnah dikemukakan sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafara. Sahih Muslim. Perjanjian atau pembatas antara kita dengan mereka adalah salat. Antara kita dengan orang kafir, antara kita dengan orang musyrik, pembatasnya salat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka sesungguhnya dia telah kafir. Meninggalkan salat aja udah kafir, apalagi menentang salat. Okay. Maka di dalam kitabnya beliau, Imam Zainuddin Al-Malibari mengemukakan, ya, fayakfuru jahiduha, maka menjadi kafir orang yang menentang daripada
salat. Walam tajtami' hadhil khamsu di ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walam tajtami' hadhil khamsu, dan tidaklah berkumpul akan yang 5 ini, maksudnya salat yang 5 waktu, tidaklah berkumpul kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu ya hanya diperintahkan kepada kanjeng Nabi melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kepada nabi-nabi yang lain nggak ada. Ada orang Nasrani salat 5 waktu ginari, Yahudi kagak ada. Makanya dikemukakan oleh pengarang kitab, walam tajtami hadhil khamsu bi ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah berkumpul perkara yang 5 waktu ini kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya 5 waktu ini, sholat fardu ain yang 5 waktu berkumpul pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada nabi yang lain. Wa furidat lailatal isra'i ba'dan nubuwati bi asri sinina wa salasati ashurin lailata sab'i wa isrina min rajabin. Dan dipardukan, wa furidat, dan salat dipardukan, salat yang 5 lailatul isra, pada malam Isra Mi'raj, pada malam Isra ba'dan nubuwati, setelah kenabian kanjeng Nabi Muhammad, di asri sinina, pada tahun ke-10, wasalasati ashurin, dan 3 bulan setelah Nabi mendapatkan kenabian, 10 tahun 3 bulan, maka dipardukanlah sholat. Lailata sab'i, pada lailata sab'i wa isrina, pada malam 27 min rajabin, daripada bulan Rajab. Nah biasa nih kita ngadain Isra Mi'raj, kalau mau diadain ya tanggal 27 bulan Rajab, mengenang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperintahkan dipardukan sholat. Ya. Jadi keparduan sholat yang 5 itu diturunkan pada malam Isra, malam 27 bulan Rajab, 10 tahun 3 bulan terhitung sejak kanjeng Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Walam tajibu subha yaumi tilkal lailati li adamil ilmi bi kaifiyatiha, dan tidak wajib akan sholat subuh pada hari itu, yaumatil kalailati, pada hari malam itu, li adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena tidak ada pengetahuan bagaimana caranya sholat. Ya. Belum ada pengetahuan, sehingga pada malam hari itu tidak melakukan sholat subuh. Karena saat itu belum diketahui bagaimana caranya nih sholat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan sholat. Insya Allah nanti kita akan bahas innama tajibul
maktubatu. Mudah-mudahan nanti kita diberikan umur yang panjang, sehat wal afiyah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.